Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardiodia Salsabila dengan NIM B02210028. Saya dari Program Studi Sastra Indonesia semester 3 kelas B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai Wahdatul Wujud guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sastra Mistik dengan dosen pengampu Profesor Dr. Istadianta MS. Wahdatul wujud secara bahasa dan harfiah itu terbagi menjadi dua unsur kata, yaitu wahdah yang berarti tunggal atau kesatuan dan al-wujud yang berarti eksistensi atau keberadaan. Sedangkan secara harfiah, wahdatul wujud berarti kesatuan eksistensi atau dengan istilah aslinya yaitu tauhid wujudi. Secara keseluruhan, wahdatul wujud ini dapat diartikan sebagai suatu eksistensi. Nah, konsep awal dari adanya wahdatul wujud ini adalah upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lalu kemudian menyatu dan juga melebur menjadi satu bersama mawujud Tuhan. Nah, konsep awal dari wahdatul wujud ini banyak menuai pro dan juga kontra dari para ulama. Selanjutnya kita akan membahas wahdatul wujud dalam ilmu tasawuf. Dalam ilmu tasawuf, wahdatul wujud dapat diartikan sebagai bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini merupakan manifestasi dari sifat-sifat Allah. Itulah yang dipercaya dalam wahdatul wujud di ilmu tasawuf. Alam dunia, alam goib, baik dan juga buruk yang ada di seluruh alam semesta ini merupakan hasil dari perwujudan eksistensi Allah. Jadi semua itu adalah bukti dari adanya Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu tasawuf. Pemikiran atau konsep dari wahdatul wujud sendiri itu mirip atau sama dengan konsep manunggaling kawula Gusti yang dianut oleh masyarakat atau tradisi dari Jawa. Nah, tradisi manunggaling kawula Gusti itu digagas oleh seorang sufi yang asli berasal dari Iran, Persia, yang menetap atau telah tinggal di Jepara, Jawa Tengah. Nama seorang sufi tersebut adalah Syekh Siti Jenar atau bisa disebut Raden Abdul Jalil. Nah, perbedaan dari wahdatul wujud dan kawula manunggaling Gusti yaitu adalah wahdatul wujud ini bermakna peleburan Tuhan dalam ciptaannya. Sedangkan manunggaling kawula Gusti itu cenderung bermakna percampuran antara Tuhan dan ciptaannya, atau biasa dikenal dengan ajaran panteisme. Selanjutnya akan membahas tentang wahdatul wujud dalam karya syair berjudul Perahu karya Hamzah Fansuri. Nah, syair perahu ini melambangkan tubuh manusia sebagai perahu yang berlayar di laut. Pelayaran itu penuh dengan mara bahaya. Jika manusia kuat memegang keyakinan La ilaha illallah, maka dapat dicapai tahap yang melebur perbedaan antara Tuhan dan juga hambanya. Di slide selanjutnya ini saya akan membahas tentang potongan syair dari syair perahu dari karya Hamzah Fansuri. Wahai muda, kenali dirimu. Ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu. Ke akhirat jua kekal diammu. Hal muda, arif, budiman. Hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan itulah jalan membetul insan. Nah, dalam potongan syair tersebut terdapat makna. Pada bagian lain, Hamzah mengemukakan bahwa makin jauh berlayar perahu ke tengah lautan, maka semakin besar pula rintangan atau tantangan yang akan dihadapi. Seperti ombak besar dan juga angin yang kencang. Nah, tantangan tersebut bisa saja membuat perahu itu tenggelam. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan kemudi yang kokoh dan kuat. Maka, apabila pengemudi itu kokoh dan kuat, maka akan tidak bisa ditembus oleh badai.
yang mengancam di perahu tersebut. Pada bagian atau potongan syair lain masih dalam syair perahu akan sedikit saya bacakan, yaitu laut Hulzum terlalu dalam ombaknya, muhit sangat luas pada sekalian alam. Banyaklah di sana rusak dan karam. Perbaiki naam, ya, siang dan malam. Ingati sungguh siang dan malam. Lautnya deras bertambah dalam. Angin pun keras, ombaknya rencam. Ingati perahu, jangan tenggelam. Nah, makna dari sedikit potongan syair perahu karya Hamzah Fansuri tersebut adalah seperti perahu di lautan luas, jiwa manusia selalu berada dalam tantangan hidup yang sangat dahsyat. Tipu muslihat duniawi, dorongan hawa nafsu, dan juga bujukan syaiton yang sewaktu-waktu dapat menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan. Oleh karena itu, manusia perlu mempersiapkan untuk dapat bertahan dari bujukan syaiton hawa nafsu duniawi dengan jalan menuntut ilmu agama dan mengokohkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat menghadapi godaan hawa nafsu dan lain-lain yang menyesatkan para manusia. Nah, di slide kali ini saya akan sedikit menjelaskan contoh wahdatul wujud yang sederhana atau dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang di sini terdapat 2 contoh. Nah, untuk contoh pertama yaitu semisal jari dicelupkan ke dalam air tawar dan setelah itu dicelupkan kembali ke air laut. Maka air pada ujung jari tidak dapat diidentifikasikan apakah air tersebut itu air tawar atau air laut. Nah, di contoh yang kedua yaitu saat kita membuat secangkir kopi. Di dalamnya terdapat bubuk kopi, gula, dan juga air. Setelah kita campur atau kita aduk, maka kita tidak akan bisa memisahkan lagi antara bubuk kopi, gula, dan juga air. Nah, meskipun mereka menyatu, tetapi mereka berbeda secara hakikatnya. Bagian ini berikut beberapa referensi yang saya gunakan untuk membuat presentasi tadi. Yang pertama itu ada di web Profesor Dr. Istadianta MS. Yang kedua ada di www.kureta.com. Yang ketiga yaitu www.duniasantri.co. Dan yang keempat adalah jurnal dari Raden Intan. Berikut ada 4 referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi yang saya buat. Saya paham bahwa terdapat banyak kekurangan dari apa yang telah saya sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dari materi yang saya ambil atau pengucapan yang salah dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.